Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelompok 5 Ilmu Pemuliaan Ternak Peternakan B. Latar belakang dilakukannya praktikum ilmu pemuliaan ternak dengan materi pendugaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas adalah karena ketiganya merupakan parameter yang paling penting dalam melakukan evaluasi ternak, metode seleksi, dan sistem perkawinan. Pendugaan heritabilitas bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik yang dihasilkan selanjutnya dari bobot lahir dan bobot sapi suatu ternak. Korelasi genetik merupakan korelasi antara nilai pemuliaan atau breeding value untuk sifat yang berbeda dan disebabkan oleh gen-gen yang memengaruhi lebih dari satu sifat. Korelasi genetik sangat penting karena jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Repeatabilitas merupakan parameter untuk mengidentifikasi kesamaan satu individu mengulang catatannya sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, repeatabilitas digunakan dalam seleksi untuk performa yang akan datang dari satu individu atau dari individu yang sama. Tujuan dilakukannya praktikum adalah untuk memahami tentang parameter genetik yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat mengetahui cara menghitung parameter genetik pemuliaan ternak dan mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi parameter genetik. Untuk manfaat dari praktikum ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam ilmu pemuliaan, mengetahui cara menghitung parameter genetik dan faktor apa saja yang memengaruhinya, serta dapat mengetahui kegunaan dari parameter genetik. Berikut adalah contoh soal dan rekapitulasi data bobot lahir sapi 1. Untuk mencari nilai heritabilitas bobot lahir menggunakan rumus. Yang pertama yaitu faktor koreksi atau FK. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Yang kesepuluh yaitu rumus heritabilitas bobot lahir. Yang kesebelas yaitu daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir sapi 1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai heritabilitas bobot lahir 1 sebesar 0,18 atau 18%, yang berarti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir 1 sebesar 18%. Heritabilitas memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Berdasarkan rentang tersebut, maka nilai heritabilitas bobot lahir 1 termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya nilai heritabilitas bobot lahir 1 dapat dikarenakan oleh faktor genetik. Berikut adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Untuk mencari nilai heritabilitas bobot sapi dapat menggunakan rumus. Yang pertama yaitu faktor korelasi atau FK. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS.
Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Yang kesepuluh yaitu rumus heritabilitas bobot sapi. Yang kesebelas yaitu daftar sidik ragam nilai heritabilitas bobot sapi 1. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil nilai heritabilitas bobot sapi 1 sebesar 0,29 atau 29%, yang berarti ternak memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat bobot sapi sebesar 29%. Berdasarkan rentang nilai heritabilitas, maka nilai heritabilitas bobot sapi 1 termasuk dalam kategori sedang. Nilai heritabilitas sapi yang sedang atau dapat dikategorikan lumayan tinggi dapat diakibatkan karena pengaruh dari genetik aditif. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Untuk mencari nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi menggunakan rumus yang pertama yaitu faktor koreksi atau FK. Yang kedua yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Yang keenam yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Yang ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Yang kedelapan yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. Yang kesembilan yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. Yang ke-10 yaitu rumus menentukan korelasi genetik. Yang ke-11 merupakan daftar sidik ragam dari korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi 1. Korelasi genetik memiliki rentang nilai sebesar -1 sampai +1. Nilai korelasi genetik yang mendekati 1 menunjukkan bahwa nilai korelasi memiliki hubungan antara sifat satu dengan sifat yang lainnya. Sedangkan nilai korelasi genetik yang mendekati -1 menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi 1 sebesar 0,78. Hal ini menandakan terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi sebesar 78%, karena bobot sapi dipengaruhi oleh bobot lahir dan berkorelasi positif. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi. Untuk mencari nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi dapat menggunakan rumus berikut. Repeatabilitas memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas tinggi, yang artinya kemampuan mengulang produksi yang sama dengan produksi sebelumnya sangat tinggi. Sedangkan nilai repeatabilitas yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat yang hardly repeatable atau sulit diulang.
Berdasarkan hasil perhitungan, nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir didapatkan hasil 0,32 atau 32%. Hal ini menandakan kemampuan ternak untuk memproduksi anakan dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir sebelumnya sebesar 32%, sedangkan 68% lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Untuk menentukan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi dapat menggunakan rumus yang pertama yaitu faktor koreksi atau FK. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Yang keempat yaitu derajat bebas antar individu atau DBB. Yang kelima yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar individu atau KTB. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Yang kedelapan yaitu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Yang kesembilan yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Yang kesepuluh yaitu rumus repeatabilitas dalam kelas. Yang kesebelas yaitu daftar sidik ragam nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi 1. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar 0,6 atau 60%. Hal tersebut menandakan kemampuan ternak untuk menghasilkan anakan dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi sebelumnya sebesar 60%, sedangkan 40% lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai heritabilitas bobot lahir sebesar 0,18 dan berada dalam kategori rendah. Nilai heritabilitas bobot sapi sebesar 0,29 dan berada dalam kategori sedang. Nilai korelasi genetik yang didapatkan sebesar 0,78 dan berada dalam kategori tinggi. Untuk nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yang didapatkan sebesar 0,32 dan berada dalam kategori sedang. Yang terakhir yaitu nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar 0,6 dan berada dalam kategori tinggi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.